Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Kuyang Kalimantan, dari tulisannya akun Facebook yang bernama Indah Juwita. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Setelah Abah menelpon seseorang, Abah mengajak suami Mayang untuk pergi bersama. Mereka sepakat berkumpul di teras Masjid At-Taqwa yang tidak jauh dari rumah. Ustadz Hasan, Pak RT, dan juga beberapa warga sudah berkumpul. Kita tinggal mencari bersama-sama di mana bayi itu dibawa sama makhluk itu, kata Abah. Mayang sudah siuman, namun air matanya tidak berhenti mengalir karena khawatir terhadap anaknya. Mama hanya diam sambil menenangkan Mayang. Sebenarnya mau mama marahin si Mayang, tapi aku tahan. Yang ada gila Mayang kan, jadi repot lagi kita. Bayiku. Mata Mayang mulai membengkak. Aku hanya pasrah mendengar keributan ini, sembari membaca ayat pelindung, yaitu ayat kursi, dan mengusap lembut perutku. Makanya, bisik mama. Jahil banget si mama ini. Dia gemes aja sama anak milenial ini. Apa-apa ditentang dan dibantah. Ya termasuk aku juga sih. Suamiku Mas Pras izin tidak pulang mungkin sampai akhir bulan ini. Bukannya tidak sayang sama istri, tapi karena banyaknya pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Aku paham, dan keluarga juga paham. Urusan perabot rumah dikontrakan akan dikirim ke rumah ini, tapi masih nggak tahu waktunya kapan. Sudah 3 jam berlalu. Mataku panas dan ngantuk sekali rasanya. Beberapa kali hampir terjengkang karena posisiku tidur sambil duduk. Kalau ngantuk tidur saja Mei, suruh mama. Masih terdengar isak tangis Mayang. Matanya benar-benar bengkak. Bahkan ketika mengisak, air matanya sudah mengering, benar-benar tercurah habis. Gak bisa Amah, gak enak ada Mayang sama mama, gak tidur berjaga malam, tolakku. Selalu gitu kan, jangan ngeyel, coba jadi orang. Kamu itu hamil loh, kata mama. Baru begitu sudah dibilang ngeyel, dasar emak. Mayang bersandar di tembok bagian ujung, sedang aku duduk dekat adik-adik yang sudah terlelap dari tadi. Alhamdulillah, suasana malam ini tidak begitu seram seperti kemarin-kemarin. Apa karena dia bawa anaknya Mayang ya? Semoga anaknya tidak kenapa-napa. Mama bolak-balik menanti kabar dari Abah dan juga suaminya Mayang. Gantian aku melihat setrikaan lewat. Sudah 2 kali ini. Duduk saja mah, suruhku. Mama gak tenang Mei, semoga semuanya baik-baik saja, tolaknya. Mataku pusing, lihat mama bolak-balik kayak setrikaan, gerutuku. Dibilangin tidur aja kalau ngantuk. Yang ngeyel itu kamu, bukan mama, balasnya. Gak ada istilah emak salah deh pokoknya. Apalagi kalau sudah khawatir gini. Cepat bener emak ngamuk. Pintu diketuk, kemudian disusul salam oleh berbagai orang. Mama segera membuka pintu dan terkejut melihat Abah menggendong bayi dalam balutan selimut. Wajahnya sedih, mama jadi sedikit takut. Alhamdulillah bayinya ketemu, tapi Abah tidak sanggup melanjutkan ucapannya. Mayang yang tahu kedatangan Abah langsung lari menemui bayinya. Air matanya kembali tumpah, padahal tadi sudah mulai mengering. Bangun nak, ucapnya lirih. Mama mengusirku agar tidak terlalu dekat dengan bayi serta Mayang. Jadi aku hanya mengintip dari balik pintu. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Yang sabar ya Mbak Mayang, ucap warga. Suamiku di mana? Suaminya Mbak pingsan,
ketika tahu anaknya sudah gak ada. Sekarang dirawat oleh warga yang tinggal di dekat masjid, tutur Pak RT. Mulai meresahkanku yang ini. Bagaimana kalau mulai malam ini kita meronda seperti tahun-tahun lalu, usul Abah. Iya betul bah, tapi sejak kapan ronda malam itu hilang ya? Padahal dulu kita biasa menjaga kampung ini, tapi sekarang mulai marak lagi. Apalagi banyaknya angka kehamilan di kampung ini, ucap warga. Semenjak pada keluar kampung alias balik ke kampung masing-masing, jadi jadwal kita tabrakan. Bagaimana setelah kita menguburkan bayi ini, kembali kita tata ulang jadwal ronda malam, usul Abah. Pak RT menyetujui, warga setempat juga menyetujuinya. Rencananya akan menguburkan bayi Mayang setelah menjelang fajar. Para warga berkumpul di rumah Mama. Banyak yang mengucapkan bela sungkawa terhadap Mayang. Pandangannya kosong, sembari menatap lekat-lekat selimut bayinya. Baru juga jadi tetangga baru, lah kok banyak tingkah. Ibu-ibu mulai bergosip. Gak percaya sih kalau dikasih tahu. Apa-apa dibilang mitos. Kalau sudah begini, siapa sudah yang salah? Hawanya mulai panas nih. Mama cuma berdesis agar mereka tidak terlalu banyak membicarakan kemalangan Mayang. Biarin aja mamanya Melisa, biar kapok kalau dikasih tahu. Dasarnya aja sombong, ngatain mitos-mitos, tahayul. Akhirnya kena sendiri kan, kasihan anaknya, timbal ibu itu. Ibu ini gak tahu kondisi apa ya, lagi sedih juga. Mama aja kularang mengumpat Mayang, mereka malah asik aja bergosip ria, batinku. Iya, ini semua salahku. Belum puas kalian melihat anak saya jadi korban. Mau sampai kapan kalian mengapokin saya? Saya ada salah apa sama kalian? Mayang mulai bersuara. Bukannya mengibah, ibu-ibu malah berbisik riak. Semuanya pada gak ada akhlak. Tapi ada seseorang yang menjadi perhatianku. Wanita cantik dengan sial di lehernya. Tampak asing, namun tampak familiar juga. Wanita itu hanya tersenyum padaku, mencurigakan. Setelah insiden mengerikan itu, Mayang jadi lebih menjaga pantangan yang selama ini dianggapnya mitos. Sering menanyakan hal yang boleh dan tidaknya terhadap Mama. Karena dia gak mau hal itu terulang kembali. Cukup baginya luka itu. Sebenarnya aku masih penasaran, bagaimana bisa bayi dibawa sama Kuyang. Padahal kan kalau malam pasti sama kita kan? Tanyaku penasaran. Mayang menarik nafas kemudian menghembuskannya pelan-pelan. Waktu itu Abah datang ke rumah dengan hal yang baik, tapi aku dengan sombongnya memarahi Abah karena hal yang bertentangan dengan prinsipku, ujarnya. Nah ketika itu suamiku merasa ada yang aneh. Bola merah menabrak rumah kami. Aku pikir itu bukan hal yang aneh atau hanya bola cahaya biasa saja. Tapi kenyataannya tepat jam 12 malam makhluk itu datang ke rumah, melewati dapur serta masuk ke kamarku. Entah bagaimana caranya anakku dibawa pergi. Aku pikir yang lewat hanya lampu biasa. Rupanya tangis Mayang pecah. Suamiku histeris pada saat bayiku gak ada di dekatnya. Biasanya kan dia sering bangun menciuminya. Ketika dia merasa gak ada, kemudian menanyakan padaku. Aku langsung shock. Ketika keluar, cahaya itu sudah pergi jauh. Suamiku mengejar namun tidak sampai. Aku memeluk Mayang. Tidak elok memarahi ketika dalam keadaan sedih begini. Dan Mayang sudah mengetahui kesalahannya. Hanya sekedar menggoreng terasi pada saat maghrib. Aku hanya ingin bikin sambal terasi dan memenuhi hasrat keegoisan semata. Anakku yang jadi korbannya. Aku mengelus punggung Mayang. Aku juga berjanji tidak akan mengulangi hal buruk seperti ini lagi. Tidak mendengarkan nasihat orang tua dan juga suamiku. Beruntung anakku masih bisa selamat. Tidak seperti Mayang. Bisa gila aku. Mungkin ini juga Allah lama memberikan kepercayaan padaku. Sekarang saja yang sudah nyata dalam perutku. Masih saja aku abai terhadap perlindungan diri dan juga bayi ini. Seperti tidak menginginkan bayi ini. Ini hanya keegoisanku semata. 9 bulan sudah aku mengandung. Rasa pegel yang sangat membuatku terkadang sulit tidur. Mama melarang keras aku pergi ke sana kemari, kecuali periksa ke bidan.
Bidan itu juga masih merupakan sanak saudara dari Abah. "Kenapa nggak di rumah sakit saja, Mah?" tanyaku. "Kalau ada indikasi saja baru di rumah sakit. Kalau sama bibimu juga lebih leluasa, kita buat diskusi," jelasnya. Suamiku Mas Pras sudah izin cuti karena menunggu kelahiran si bayi. Kudu siaga dan juga penjagaan ketat. "Mah, kita harus pagari rumah ini dengan amalan. Melisa, jangan cuma di mulut aja baca doa dan amalan, tapi harus sampai hati. Ini bukan soal apa-apa, tapi demi keselamatan kita semua," suruh Abah. Aku mengangguk, ada rasa nyeri seperti mau haid di bagian bawah. Periksa terakhir, bayi sudah masuk panggul. Jujur aku deg-degan. Bukan deg-degan karena mau lahiran, justru takut dikejar kuyang. Belum lagi katanya melahirkan itu sakit. "Mulai malam ini Abah mau bacakan surah Yasin untuk perlindungan serta kemudahan untuk Melisa Pras. Tolong bantu Abah ya," pintanya. Suamiku seperti hormat tanda siap kapanpun. Mama sibuk mempersiapkan tempat untuk calon cucunya. Kelambu kurung khusus bayi, kamar dibersihkan, serta plafon yang bolong ditutup oleh Mama. "Baju bayi dan lainnya sudah masuk tas kan, Mei?" tanya Mama. "Sudah, Mah, tinggal berangkat saja," jawabku. KTP, BPJS, KK semua sudah siap dalam tas. Saatnya menunggu sang bayi keluar dari semayamnya. Aku melihat kendi dibawa oleh Mas Pras. Kain putih juga diletakkan di dalam kendi itu. "Buat apa itu, Mas?" tanyaku kepo. "Ayah yang suruh, Mas nurut aja sama mereka. Toh ini juga perkara yang baik," tuturnya. "Buat nyimpen apa, Mas? Uang?" candaku. "Buat nyimpen bayi. Ya nyimpen hari-hari lah, Dek." "Aduh," keluhnya. "Kok dalam kendi?" tanyaku. Semua mata memandang ke arahku. Aku salah apa lagi coba? "Jangan banyak tanya, cukup diem aja. Apalagi sampai bantah, gak bagus," seru Mama. Aku hanya menelan air ludah. Sorot mata Mama dan Abah terlihat tidak bermain-main. Sedang Mas Pras hanya garuk-garuk kepala. Malam ini Abah sibuk dengan bacaan amalannya. Tepat di depannya terdapat air dalam sebuah botol. Mas Pras ikut membaca amalan yang disuruh Abah. Mereka sangat konsen. Terkadang Mas Pras menangis minta perlindungan pada Allah. Aku mengerang kesakitan. Perutku mulas hebat. Ketika aku memegang bagian bawah perut, ada darah yang menempel di bagian tangan. "Abah, Mama, Mas Pras," panggilku sedikit bergetar karena sakit yang luar biasa hebat. "Allahu Akbar, Melisa, ini sudah mau lahiran. Ayo segera periksa ke tempat bibimu," suruh Mama mulai terlihat panik. "Pelan, Mah, jangan panik. Justru kalau panik bahaya. Dan sebentar, ini air, biar Pras mengusap di perut ke Melisa. Dan jangan lupa bagian ubun-ubunnya juga," suruh Abah. Mas Pras melaksanakan perintah Abah. Perutku terasa dingin dan ubun-ubun juga terasa sejuk. Karena tidak ingin berlama-lama, kami bergegas menuju klinik tempat bibi praktek. Mas Pras membawa semua perlengkapan yang sudah tersedia. Abah dan Mama juga ikut. Sedang adik-adik mereka dititip ke tempat saudara Abah yang tidak jauh dari rumah. Dalam perjalanan aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Pandanganku tidak jelas, namun beberapa kali aku mencium bau amis darah dari atas. Berulang kali aku mendengar Mas Pras membaca ta'awud dan juga ayat kursi. Mas Pras membaca dengan tartil. Abah dan Mama juga membaca dengan keras. Mereka sangat kompak. "Ada apa, Mas?" Tangan Mas Pras menarik tanganku untuk memeluknya erat. Aku menurut. Ada suara dari atas sana, tapi aku tidak bisa melihat ke arah sana karena pandanganku benar-benar buram serta rasa sakit yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bergegas Mas Pras membawaku ke dalam ruangan. Sekilas aku melihat cahaya merah itu lewat. Air mata Mas Pras mengalir deras. Sedangkan aku terkulai lemas karena tidak kuat menahan rasa sakitnya. "Ayo cepat masuk," suruh bibi dari balik pintu. Tepat jam 1 malam kami berada di klinik bibi. Ada beberapa orang sedang berjuang dalam proses melahirkan sepertiku. Wajahnya terlihat kuyup. Ada juga masih stroke. "Kita cek dalam dulu ya, Mek,"
Bibi membawa perlengkapan melahirkan dengan gesit dan juga cekatan. Dari rumah aku tidak memakai celana, hanya sarung yang menutupi. Bibi memasukkan jarinya ke dalam jalan lahir sambil berpikir sebentar. Sudah lembut dan masuk pembukaan 6. Ini lebih cepat dari dugaan. Melisa, tidur miring kiri, jangan lupa banyak zikir. Bibi pergi sembari membawa sesuatu. Aku menarik nafas dari hidung, kemudian menghembuskan dari mulut. Berulang kali aku lakukan agar rileks. Sebenarnya aku agak heboh, tapi Bibi memberitahu agar jangan heboh dan panik, karena bisa membahayakan bayi yang di dalam. Pembukaan masih 6, jangan mengejan, tahan, suruh Bibi. Aku gak kuat, Bi, kataku sambil ekspresi ingin mengejan. Bahaya, Me, kalau terjadi pembengkakan serviks, malah ujung-ujungnya operasi. Bibi mengelus perutku yang menjadi tambah mules tidak terkendali. Wajah Bibi panik ketika melihat ke arah jendela dengan isyarat darurat kepada beberapa asistennya. Mereka pun paham. Cahaya merah itu lagi. Sekilas aku melihat usus yang berjuntai, kepala yang terbang dengan mulut yang terbuka lebar, rambutnya panjang, itulah Kuyang. Dia menungguku. Bibi menutup semua yang terlihat dari luar. Abah dari luar ruangan membaca surah Yasin dan juga ayat kursi dengan sangat tartil. Mama memegang pundakku, memberi semangat serta dorongan positif. Mas Pras tidak berani melihat darah dan memutuskan untuk membaca Yasin dan juga ayat kursi di ujung kami melahirkan, agar fokus amalan tidak memperhatikan darah yang mengalir dari jalan lahir. Kaca jendela berbunyi. Bibi juga membaca kalimat ta'awud sembari memperhatikanku. Mama juga memegang tanganku dengan harapan yang sangat dalam. Aku menangis, rasa sakit dan juga khawatir menjadi satu, serta dorongan kuat yang membuatku tidak tahan ingin buang air besar. Bibi, aku mau BAB. Dan pecahlah ketuban. Bibi dengan gesit memasukkan tangan untuk mengecek kembali. Bagus, Me, sudah bukaan 10, tutur Bibi. Disitulah aku mulai mengejan. Mas Pras juga semakin kuat membaca amalan tersebut. Terkadang terdengar tangisan dari Mas Pras. Tapi entah kenapa mata ini mulai mengantuk, sehingga proses mengejan itu terhalang oleh serangan kantuk yang sangat berat. Bibi mencubitku. Jangan tidur, Meh, ayo kita lanjut lagi. Kepala sudah terlihat, suruhnya. Aku masih mendengar, tapi mata ini terasa lengket dan juga gelap. Entah kekuatan dari mana, perutku masih mulus, ingin segera mengeluarkan bayi yang ada di dalam perut. Mama berusaha membuka mataku. Tidak boleh merem dan sangat dilarang memejamkan mata, karena bisa menjadi kebutaan ketika mengejan. Rasanya nano-nano, ngantuk dan ingin segera selesai dari situasi yang mencekam sangat menguras tenaga. Minum air hangat, suruh Bibi. Tidak ada selera sama sekali dengan hal makanan dan minuman, yang penting cepat selesai. Sepertinya Bibi menggunting bagian vitalku agar kepala sang bayi mudah keluar. Aku berusaha membuka mata agar bisa mengeluarkan bayi dengan cepat. Nah, tinggal sedikit lagi perjuanganmu. Kepalanya sudah kelihatan. Tinggal 1 kali ngejan, insya Allah bayinya segera keluar, suruh Bibi. Mama tetap mensupport. Aku tidak ada memikirkan makhluk yang menungguku. Rasanya aku lelah dan ingin segera menyelesaikan pertarungan ini. 1 kali ngejan, bayiku lahir dengan selamat dan suara tangisnya sangat kencang terdengar. Mama dan Mas Pras mengucap kalimat tahmid, bersyukur dengan kelahiran bayiku. Anaknya cowok ya, Meh, selamat ibu baru. Bibi melanjutkan mengeluarkan plasenta yang masih tersisa di dalam. Asistennya membantu mengurus bayiku dengan sangat gesit. Tidak henti-hentinya aku mengucap syukur anakku lahir dengan selamat. Mama memandangi cucu pertamanya, matanya berbinar-binar. Aneh, tadi sangat ngantuk, sekarang mataku segar kembali, bahkan terasa lapar. Bibi mengeluarkan plasenta kemudian membersihkan serta menjahit bekas gunting serta robekan sebab lahiran itu. Pras, ini tugasmu, membersihkan, kemudian segera kebumikan. Bersihkan pakai garam dan alkohol. Kalau bisa, kasih jeruk nipis agar gak amis. Kendina sudah dibawa. Jangan lama-lama ngurus ini, langsung kerjakan, suruh Bibi. Anakku lahir tepat jam 3 malam. Mas Pras seorang lelaki pemberani.
Jadi kapanpun waktu dibutuhkan, pasti segera dilakukan. Kecuali berhubungan dengan darah langsung. Contohnya melihat darahku mengalir ketika melahirkan, suamiku tidak bisa menahannya. Kalau masih darah yang melekat di ari-ari atau mencucikan baju bekas darah, Mas Pras masih berani mengerjakan. Ari-ari itu dilapisi kain putih serta dimasukkan ke dalam kendi. Sepertinya sudah dibersihkan oleh Mas Pras. Aku mendengar beberapa pasien yang lain juga melahirkan bayinya. Mungkin sekitar ada orang pasien baru. Kuyang itu pergi kemana ya mah? Tanyaku sambil berusaha duduk. Bukannya nanyain apa, malah kuyang. Mama menyuapiku semangkok bakso. Heran aja loh mah, tadi beneran ditungguin kan? Sudah, jangan tanya kuyang terus. Pulihkan tenaga dulu, baru bicara yang lain. Mana masih malam lagi nih, anakmu dijaga, nasihat mama. Beberapa menit kemudian ada suara heboh. Sepertinya pasien yang melahirkan bareng aku tadi. Suaminya nampak marah-marah pada staf penjaga klinik ini. Gak ada, aku mencari dimanapun gak ada. Suara itu besar sekali. Ada apa sih mah? Tanyaku. Mama hanya menggelengkan kepala. Abah duduk dekat kami sambil memandangi bayi mungil itu. Sedang Mas Pras masih belum kembali. Hilang? Siapa yang bawa? Padahal sebentar aku letak di sini. Suami pasien itu berteriak. Wajah karyawan di klinik itu menjadi sangat panik. Aku tidak tahu apa yang hilang. Mereka sibuk mencari. Bapak tenang dulu. Tadi bapak sudah bersihkan dengan alkohol atau garam? Asisten bibi berusaha menenangkan suami pasien itu. Buat apa dicuci? Toh tinggal dikubur saja. Merepotkan. Suami pasien tidak terima. Aku sepertinya mengerti. Ari-ari anak itu kayaknya menghilang. Mama hanya memandang dengan heran kepada suami pasien itu. Pak, mohon maaf. Kalau pelayanan di klinik kami kurang memuaskan untuk hal mencuci ari-ari. Itu tugas suaminya. Kalau kami cucikan, ada biaya tambahan. Jelas asisten bibi. Pasti kalian curi dan ambil buat kosmetik atau skincare ilegal itu ya kan? Bentaknya. Astagfirullah, gak mungkin pak. Pada saat heboh seperti itu, ada seseorang dari luar masuk ke dalam klinik dengan tergesa-gesa. Sepertinya dibawa sama. Nafasnya tersegal-segal. Aku bergidik mendengarnya. Bayi pasien yang lain menangis bersamaan. Mama sontak kaget. Dengan sigap menggendong bayiku, kemudian memeluk dan membacakan sholawat nariyah. Beberapa lelaki dan pekerja keluar dari klinik. Mereka bawa sapu, gunting, dan apa saja yang bisa membantu. Abah juga ikut keluar memastikan kondisi. Ramai sekali orang, sepertinya mendapati makhluk itu. Namun karena waktu hampir subuh dan makhluk itu yakni kuyang belum balik ke tubuhnya, akhirnya terjatuh di bawah tepat orang-orang itu menunggu. Mereka menangkapnya, kemudian membiarkan dengan jaring yang entah dapat dari mana oleh orang-orang itu. Sampai waktu matahari terbit, aku mendengar dia menjerit. Alhamdulillah, satu ekor sudah ketangkep, kataku senang. Ngawur ekor, dia itu manusia juga, kata mama sewot. Berarti sudah bebas dong mah, gak ada mitos lagi, kan kuyangnya udah mati, ujarku bersemangat. Kita gak tahu Melisa, soalnya dari kampung sebelah juga banyak berita munculnya kuyang. Gak tahu dari mana sumbernya, sudah ketangkap ada lagi. Aku manyun. Mama malah mencubit pahaku. Aku mengadu kesakitan. Dia nunggu punyamu kayaknya Mel. Tapi amalan Abah dan Pras sangat kuat. Akhirnya dilindungi oleh Allah. Jelas mama. Sekarang lebih hati-hati lagi. Karena bayi yang baru lahir itu sangat mengundang hal yang jahat. Tapi semoga saja Allah selalu menjaga kita. Mas Pras datang ke klinik dengan mata yang merah. Sepertinya kecapean. Banyak yang dibawa sama Mas Pras, kipas angin, sleeping bag, sampai bantal. Mas Pras merebahkan diri di dekat ranjang klinik yang aku tiduri. Alhamdulillah, ari-arinya dikubur dengan lancar hari ini. Gak ada diikuti oleh makhluk, kata Mas Pras. Pokoknya ingat sama nasihat orang tua. Jangan banyak bawel. Semua itu demi kebaikan kita. Mama meletakkan bayi di sampingku. Bayiku sudah wangi. Sekitar jam 6 subuh tadi dibawa untuk mandi.
Aku mendengar suara tangisannya karena pertama kali terkena air. Beberapa saat kemudian nenek datang. Wah, ini masalah terbesar bagiku karena bakalan dicerewetin lebih dari mama. Siap-siap kuping panas mendengarnya. Tidurnya jangan terlalu rendah, Mei. Kaki diluruskan. Kalau pagi jam 8 jangan tidur. Tahan sampai jam 10 baru boleh tidur. Nenek memegang kakiku sambil melihat ke arah perlengkapan tempur pasca melahirkan. Ada babat atau stagen, jamu pasca melahirkan, pakaian ibu menyusui, kain panjang. Mataku melotot melihat banyak sekali bawaannya nenek. Nek, itu apa? Banyak sekali bawaan nenek. Tanyaku sambil bergidik melihat bawaan nenek. Ini perawatan ibu yang habis bersalin, Mei. Nenek mengeluarkan beberapa stagen kemudian diletakkan di dekatku. Aku gak mau, Nek. Make aneh-aneh. Lagian zaman modern masih make yang kayak begituan, keluhku. Mata mama melotot. Nenek menatapku sambil melirik ke mama. Kenapa memangnya? Selagi itu baik, kenapa gak mau ikutin aja apa kata orang tua? Kata nenek. Kaki gak boleh disenggol, jangan banyak gerak, istirahat sampai pulih, minimal 40 hari, tutur nenek. Aku diam saja mendengarnya. Banyak peraturan setelah lahiran ini. Kemudian ada makanan diantar oleh pihak klinik. Berlauk ayam, sayur tumis, dan juga buah. Ini nenek masakin kamu, Mei. Masakan klinik biar suamimu atau mamamu yang makan. Nenek mengeluarkan nasi, lauk ikan gabus bakar, dan juga sayur bening. Dan nenek juga menyuapiku makan. Tapi aku merasa aneh dengan rasanya. Aku sedikit mual. Kamu biasa pakai penyedap rasa itu ya, Mei? Tahan dulu, nenek cuma pakai garam dan gula buat rasa, kata nenek. Tapi kan, Nek, emangnya gak boleh pakai penyedap? Aku jadi aneh makanya, keluhku. Ibu habis melahirkan itu gak boleh sembarangan makan, Mei. Harus dijaga dengan betul-betul. Digoreng gak boleh, pakai penyedap. Sampai usia 40 hari, anakmu baru boleh. Itu pun gak banyak. Jangan makan pedes, jangan makan ikan laut dulu, kecuali ikan gabus, sampai jahitanmu kering. Aku cemberut, gak boleh makan sambal ataupun pedes sama sekali. Padahal aku sangat suka sama pedes. Gimana nafsu makanku jadi banyak kalau semua ini itu dilarang. Habis mandi, pakai ini. Nenek memakaikan stagen yang panjangnya Masya Allah itu. Gunanya buat apa sih ini, Nek? Banyak juga temanku habis lahiran yang katanya pakai ini, perutnya tetap lebar dan melar. Gak jamin bisa balik seperti dulu, keluhku. Jujur aja sih, aku males pakai beginian. Sudah zaman apa masih aja pakai beginian. Belum lagi makanan banyak sekali gak bolehnya. Gunanya buat rahim kamu itu nanti gak gampang turun. Kalau kamu buat kerja gak gampang sakit. Pinggang dan pinggul kamu itu kuat ketika sudah melewati masa nifas. Dan untuk ini, nenek menyentuh perut bagian atas. Ini tempat makanan, jadi gak apa-apa kalau begini. Bukan berarti kamu pakai stagen bisa kurus atau perutmu rata ya, jelasnya. Anak zaman sekarang harus kudu dijelaskan ya. Beda sama kayak aku dulu, Mak. Kalau dikasih tahu ya udah tinggal nurut aja. Capek loh, Mak, ngasih tahu Melisa. Dia apa-apa dikaitkan mitos terus, keluh mama. Pokoknya denger sama nenek, jangan ngeyel ataupun mucil. Dengar ya, Me, kata nenek dengan nada sedikit mengancam. Alhamdulillah tidak perlu lama aku dirawat. Bibi mengizinkanku pulang ke rumah. Bibi juga memberikan beberapa hadiah untuk cucunya. Dan juga mengecek aku dan bayi sudah pipis atau belum. Pipismu gimana, Meh? Putus-putus enggak? Untuk BAB, jangan tunggu lama-lama ya. Pulang ini makan buah pepaya tiap hari, sebelum atau sesudah makan. Minum obat pereda nyerinya. Dan dengerin nenekmu kalau mau tetap sehat, nasihatnya. Iya, Bi. Usianya Melisa ini berapa sih? Kok masih suka mucil kayak gitu? Celetuk Abah. Kayaknya Abah juga heran sama aku. Sudah masuk 29 tahun, Bah. Tapi gak tahu kok belum ada dewasa-dewasanya, ucap Mama. Usia gak menjamin seorang dewasa, tapi kita yang bisa buat kita dewasa. Mungkin Melisa nganggap semua itu hal mustahil.
Dia belum dapat aja itu, kenapa begini dan begitu nggak boleh? Jelas nenek. Nah, yang masalah kuyang nek, itu kan sudah ketangkep warga, jadi bisa dong sedikit bebas. Lagian malas juga lo terlalu fanatik begitu, kataku. Emangnya kalau ada yang ketahuan jadi perampok terus dipenjara, bisa menjamin kalau rumah kita nggak kemalingan? Aku terdiam. Iya juga sih, sangat nggak menjamin. Perkara jahat itu nggak bakal bisa musnah, Me. Nurut aja sama orang tua, insya Allah kamu akan mendapat keberkahan. Bibi geleng-geleng sama aku, kemudian memberikan buku pink. Nanti urus sama suamimu ya, akta anak. Tahu kan syaratnya apa aja? Kalau mau santai, jangan nanti-nanti, langsung urus, suruhnya. Iya, Bi. Setelah itu kami berpamitan pada Bibi. Anakku digendong mama. Aku nggak tahan dengan gatalnya steken. Ketika menjelang zuhur, aku melepas steken itu dan aku merasa lega. Kemudian duduk lagi yang disuruh nenek dan juga mama. Makanan tersedia di kamar. Aku sama sekali tidak diperbolehkan masuk ke dapur. Sekedar air hangat saja, termos sampai ada di kamar. Kamu itu istirahat, jangan banyak gerak, kasihan anakmu. Nyambung dari mana? Aku banyak gerak, kasihan anakku. Dan kadang kalau nenek tidur atau lagi sibuk, aku kadang ngemil makanan yang agak pedes dikit. Gak enak mulutku makan yang dimasak nenek. Namun malamnya, pantat anakku merah. Bagian anusnya, aku khawatir. Kamu makan apa, Me? Nenek melihat keadaan cucunya itu. Makanan yang dikasih nenek aja kok. Jangan bohong, ini karena makanan pedas, Melisa. Kamu ya kalau dikasih tahu orang tua, jangan makan pedas dulu. Tahan sampai kamu pulih 40 hari. Coba dulu sedikit. Tapi temanku pada makan pedas dan gak ada pantangan, gak apa-apa loh, Nek. Jadi ya aku ya ikutan aja, kan aku juga pengen, keluhku. Coba kamu makan pedes, yang biasanya gak makan pedes. Biasanya mencret kan, panas kan pantat, apalagi perutnya anak-anak, omel nenek. Sudah mau maghrib ini, digendong anakmu, jangan dibiarkan gitu saja, suruhnya. Maghrib ini nenek sibuk kesana kemari entah ngapain, naburkan garam di sekeliling pojok rumah, sama persis dengan Abah ketika aku hendak melahirkan. Jangan ganggu anak cucuku, kami juga tidak mengganggu kalian, ucap nenek. Beberapa ayat kursi dibaca nenek. Nenek memang terlihat masih strong, badan juga masih terlihat bagus sama seperti mama. Beberapa kali aku ditegur nenek karena ketahuan melepas steken. Kamu ini loh, baru beberapa hari melahirkan, sudah gak mau dirawat. Belum lagi jamunya diminum, Me. Orang habis melahirkan itu wangi, darahnya aja beda baunya sama darah haid. Minum jamu biar darah kita juga gak begitu memancing makhluk-makhluk. Kamu tahu kan, ibu yang baru saja melahirkan itu gak boleh sholat, gak boleh melantunkan Al-Quran, kecuali yang dihafal. Banyak zikir, biar dijauhkan dari hal-hal yang gak diinginkan. Nenek meletakkan beberapa benda. Dan ini ada bulu landak dan juga bawang merah. Kamu punya anak kecil, kalau makhluk yang tidak kasat mata bisalah kita bacakan ayat kursi. Lah, kalau kasat mata alias bisa dipegang, emangnya bisa cuma dibacakan doa, kecuali kita sakitin. Bawang merah ini pedes, makanya ditusuk sama bulu landak biar ada bau pedes. Kalau tusuk sama pisau kan gak mungkin. Panjang kali lebar nenek ngasih tahu, sampai capek aku dengernya. Dan satu lagi, kalau kamu punya penangkal seperti ini, sekalipun dia jenguk kamu, kita bakalan tahu karena dia gak suka sama bau-bau kayak gini, lanjutnya. Nenek kasih gambaran ya, ibarat kamu lagi hamil. Pasti ada aja yang kamu gak suka kan, meski gak semua ibu hamil begitu. Bawang goreng aja, ada beberapa ibu hamil gak suka kan. Nah, begitu juga sama makhluk jadi-jadian, Mei. Jadi orang tua dulu ngasih tahu bukan mitos, tapi memang beberapa dari mereka mengetahui kelemahan makhluk jadi-jadian itu. Aku hanya diam. Ada benarnya nenek berkata demikian, tapi aku masih tetap gak percaya sama hal begitu. Kan kita sudah baca doa, apa masih bisa diganggu?
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.